Barisan Muda Pengawal Demokrasi juga melanjutkan aksi di kawasan Patung Kuda, menyerukan agar ASN tetap menjaga persatuan dan tidak menyebarkan kebencian. Mereka berharap pemerintah diberi kesempatan untuk bekerja tanpa gangguan pihak yang dinilai sebagai oposisi provokatif. Hari ini kita dari Barisan Muda Pengawal Demokrasi lagi-lagi melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda sebagai bentuk protes. Dan juga saya mau sampaikan, sebelum kita melakukan aksi di sini, kita sebelumnya sudah melakukan aksi di Kemendikti Saintek. Dengan tujuannya itu apa? Meminta kepada Kemendikti Saintek untuk pecat atau copot yang namanya Ferry Amsari selaku ASN, dosen Universitas Andalas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yang menurut saya sangat menarik, di mana ada barisan warga, barisan rakyat Indonesia yang kembali menggeruduk Kemendikti Saintek guna menuntut agar status dosen ataupun ASN dari Ferry Amsari itu dicabut. Ya, wajar sih kalau misalnya status ASN seorang provokator, seorang Ferry Amsari yang senantiasa menghina, menghujat, bahkan memfitnah Pak Jokowi, memfitnah Mas Gibran Rakabuming Raka, bahkan memfitnah Bapak Presiden Prabowo Subianto, sampai mengatakan bahwa warga yang kemudian berdatangan berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu adalah settingan, kini dituntut untuk dipecat sebagai ASN ataupun dosen di salah satu universitas. Ini merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat sudah mulai risih dengan ulah dan perilaku yang senantiasa ditampilkan oleh gerombolan pembenci yang selama ini sibuk mencaci maki. Dan di video kali ini juga kita akan menyimak bagaimana kemudian argumen-argumen yang disampaikan oleh anak jenderal, oleh Ternak Bulyono, yang kemudian membungkam omon-omon yang senantiasa disampaikan oleh gerombolan pembenci terhadap Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Kelompok massa yang tergabung dalam Barisan Muda Pengawal Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Kamis 13 Februari 2025. Mereka mendesak Mendikti Saintek untuk mencopot Ferry Amsari dari jabatan dosen ASN Universitas Andalas. Massa menilai Ferry sering menyampaikan pernyataan provokatif yang tidak sejalan dengan pemerintah. Dalam aksi ini, para pendemo membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Barisan Muda Pengawal Demokrasi juga melanjutkan aksi di kawasan Patung Kuda, menyerukan agar ASN tetap menjaga persatuan dan tidak menyebarkan kebencian. Mereka berharap pemerintah diberi kesempatan untuk bekerja tanpa gangguan pihak yang dinilai sebagai oposisi provokatif. Hari ini kita dari Barisan Muda Pengawal Demokrasi. Semangat terus Bang Adrian. 80% rakyat Indonesia mendukungmu. Patung Kuda sebagai bentuk protes. Dan juga saya mau sampaikan, sebelum kita melakukan aksi di sini, kita sebelumnya sudah melakukan aksi di Kemendikti Saintek. Dengan tujuannya itu apa? Meminta kepada Kemendikti Saintek untuk pecat atau copot yang namanya Ferry Amsari selaku ASN, dosen Universitas Andalas tersebut. Karena kenapa? Ia seringkali berstatement di media terkesan sangat provokatif dan juga menyerang pemerintah. Nah, hal ini tidak boleh dibiarkan. Maka dari itu kami minta kepada Menteri Kemendikti Saintek untuk segera melakukan pencopotan. Ilmu politik sepertinya akan mendapatkan salah satu pendekatan atau teori dalam konteks manajemen konflik politik. Setiap orang mungkin ingin bertanya, jurus apa yang digunakan oleh Jokowi, ilmu apa yang digunakan oleh Jokowi sehingga ia berhasil mematahkan semua serangan-serangan yang ditujukan kepadanya. Sebenarnya ilmunya sederhana sekali, biarkan lawan mengalahkan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kita sudah tahu polarisasi serangan yang dilakukan oleh lawan-lawan politik Jokowi itu pendekatannya adalah pendekatan yang sangat emosional, penuh kemarahan. Dan menurut saya itu adalah pendekatan yang memakan diri sendiri. Artinya dia kalah bukan karena Jokowi punya senjata yang mematikan, tetapi ia dimatikan oleh senjata sendiri. Orang yang suka marah akan gampang dikalahkan. Sementara Jokowi tetap menjadi
pribadi yang tenang, ya seperti air yang kalau kemudian ditekan oleh beban, dia akan membiarkan dia masuk ke dalam dan kemudian ditutup. Selesailah cerita tentang hal tersebut. Alah bacot, anggaran pendidikan dipangkas mau jadi apa negara ini bos? Karong basah, gue balik jadi ketapel lo kayak Agus. Tipe orang kayak gini antara dia korban provokasi atau malas baca atau emang dia oknum PNS nakal yang nggak terima kalau mereka sekarang nggak bisa ngabisin duit pajak lagi. Gue bacain lagi nih, Menteri Pendidikan tegasin kalau efisiensi anggaran nggak ganggu PIP sampai bantuan sekolah. Jadi PIP, dana bos, sertifikasi guru, renovasi sekolah, dan lain-lain semuanya masih ada. Yang dipangkas itu adalah biaya operasional di dalam Kementerian Pendidikannya, kayak buat perjalanan dinas mereka, pembelian ATK kantor, acara seminar, intinya yang kagak penting-penting amat. Soalnya instruksi Presiden Prabowo ini udah jelas kalau efisiensi anggaran ini nggak akan mempengaruhi gaji dan status pegawai dan kualitas kementerian buat pelayanan masyarakat. Tapi bener kok bang, gue di PHK, ini ada buktinya. Ya lo karyawan PKWT, kontrak habis ya selesai, bukan PHK itu namanya. Bang, liva masuk kantor gue beneran tuh pada mati. Ya tinggal dinyalain, susah amat. Kemarin pas anggaran masih ada, kenapa nggak di maintenance? Kemanain duitnya? Dana pendidikan sekolah dipangkas bang. Ya lo tonton ulang lagi video ini dari awal coba. Intinya guys, efisiensi yang lagi dilakukan sekarang ini bener-bener buat buang lemak biar APBN kita sehat. Masalahnya ya nggak suka sama kebijakan efisiensi ini adalah orang-orang di dalam pemerintahan itu sendiri. Banyak oknum di dalam pemerintah yang menghalalkan segala cara buat merubah persepsi masyarakat seolah-olah presiden salah kebijakan. Padahal penyakitnya ya mereka sendiri. Ladang korupnya diganggu, ngamuk kalau mereka jadi gonggong mulu kayak anjing. Keras juga abang ini. Apa makna baju Enggak putih yang mulu. mulai Kayak sering anjing. dikenakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Ada yang mengatakan bahwa baju putih itu berarti Gibran ingin meniru sosok ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun terlepas dari itu teman-teman, salah satu tafsir kita untuk memberi makna tentang baju putih yang dipilih oleh Gibran setiap ia melakukan kunjungan kerja, itu mau memberikan pesan bahwa Gibran bekerja dengan tulus, membantu dan seiring sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga bermaksud menepis bahwa ia bukan matahari kembar, ia juga bukan raja kecil yang ingin mengambil popularitas seorang Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia hari ini. Adili Jokowi. Entah apa yang ada di kepala para pembenci Jokowi, baik yang merasa tahu kesalahan Jokowi atau yang cuma sekedar ikut-ikutan karena merasa benar. Ketika dengan rajin mereka melakukan serangan-serangan verbal melalui status dan komentar-komentar di medsos. Kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sampai para pembenci bisa agresif menyerang dan melemparkan tuduhan yang bermacam-macam. Mereka menyebarkan grafiti dan melakukan arak-arakan dengan slogan Adili Jokowi. Adili untuk kasus apa? Ijazah palsu, Jokowi PKI, pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti, kasus korupsi yang dituduhkan oleh LSM Internasional OCCRP, berkhianat terhadap partai PDI Perjuangan, urusan pagar laut yang katanya memberi angin pada pengusaha-pengusaha keturunan Cina itu, sistem pemerintahan oligarki, pembangunan ibu kota negara Nusantara yang mangkrak. Apalagi? Coba sebutkan kalau ada yang kurang. Kenapa sih pada kepala batu semua? Sudah jelas-jelas semua yang dinarasikan di atas itu adalah Ini memang membuat heran yang disebarkan kenapa semua selalu berteriak Adili Jokowi. dari kelompok sakit hati. Tidak ada yang pernah melaporkan apa dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Selalu yang dijadikan dasar posisi RP. Aduh. Semua narasi itu benar. Tapi memang susah. Kan nggak bisa. Penyakit hati mereka sudah sangat sudah agung. diklarifikasi sama Rektor UGM. Soal keturunan PKI sudah diklarifikasi oleh beberapa pihak. Soal pelanggaran konstitusi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan Gibran sebagai cawapres juga tidak terbukti ada intervensi dari Presiden. Soal politik dinasti, Gibran, Kaesang, Bobi dipilih secara sah dan tidak ada campur tangan dari Presiden. Kasus korupsi yang dituduhkan OCCRP juga sudah diklarifikasi via OCCRP sendiri bahwa nama Jokowi muncul karena direkomendasi oleh kelompok yang ada di Indonesia, bukan karena adanya bukti yang valid.
Dan sekarang posisi ARMY malah terancam kehilangan fundernya karena ada keputusan dari Presiden Amerika terpilih Donald Trump untuk menutup USAID atau bantuan dana untuk LSM atau media-media kritis, dan salah satunya juga media pembenci Jokowi yang ada di Indonesia, dan kita tahu itu media apa. Jokowi dituduh mengkhianati partai, juga sudah gamblang terlihat Jokowi tidak pernah meninggalkan partai tapi dipecat karena tidak patuh pada keinginan ketua umum yang mau ikut mengatur kebijakan di pemerintahan. IKN mangkrak, kata Menteri PUPR yang baru. Anggarannya diblok, tapi si Menteri sudah mengklarifikasi ucapannya bahwa ternyata dananya tidak diblok dan pembangunan IKN tetap berjalan. Soal pagar laut yang menyeret Jokowi juga sudah terbukti. Siapa orang di belakang proyek itu? Dari partai mana dia? Itu sudah dimulai tahun 2014 saat Presiden Jokowi belum menjabat. Sistem pemerintahan oligarki juga adalah kesalahpahaman konsep bagaimana pemerintah memberdayakan swasta untuk berkontribusi pada pendanaan pembangunan infrastruktur, bukan swasta menyetir pemerintah. Dengan begitu, dana APBN bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih penting, misalnya bayar hutang warisan dan lain-lain. Jadi salahnya Jokowi itu apa? Kalau mau teriak adil Jokowi, ya setidaknya harus ada kesalahan valid yang dituduhkan, bukan cuma berdasarkan asumsi dan narasi tokoh masyarakat. Melihat Jokowi sampai hari ini masih banyak didukung dan dicintai rakyat, kepanasan dan bilang yang datang ke rumah Jokowi settingan. Apa sih untungnya mengisi hati dan pikiran dengan kebencian? Kalau tidak bisa berterima kasih atas banyaknya kerja keras presiden itu, mbok setidaknya nggak bikin gaduh dan mengganggu kenyamanan publik. Budayawan teruslah berkarya menghasilkan produk budaya yang baik dan bermanfaat. Rohaniawan teruslah menggembala umat supaya makin beriman. Tukang bikin film teruslah bikin film yang baik untuk ditonton. Tidak usah berpendapat keras tapi sebenarnya tanpa dasar dan salah. Jangan sampai kesalahan itu dibawa mati loh. Kalau sudah mati gimana memperbaikinya? Jurnalis Najwa Shihab main ke rumah Pak Jokowi, salah satunya menanyakan soal partai perorangan itu apa. Jawaban Pak Jokowi, partai yang bisa dimiliki oleh semua orang dan tidak didominasi oleh satu tokoh saja. Itu kan gagasan yang bagus. Sebuah partai yang semua anggotanya punya hak bersuara, bukan hanya menyembah dan patuh pada ketua umum. Demokratis nggak kalau kayak gitu? Masih mau bilang Jokowi merusak demokrasi? Saya cuma mengingatkan saja. Tapi terserah kalau masih mau memelihara kebencian. Saya cuma bisa meminjam istilah Pak Jokowi. Biar waktu yang akan membuktikan. Semoga bermanfaat. Rai. Sekali lagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai koruptor yang harus dihukum, harus dimacam-macamkan. Dia presiden yang baru turun kemarin, ya. Selama 10 tahun sudah membuat Indonesia luar biasa. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia presiden luar biasa yang pernah ada. Nah, kalau mau jujur sebenarnya, kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu, Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit, dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair, jangan cuma Jokowi aja yang kalian fokus. Gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, hutangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya,
Kan Megawati yang paling jeblok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, blok tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY apa yang dibangun? Gitu. Kalau Jokowi, satu saja sudah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi ya jalan tol sudah 600% di atas SBY, di atas Soeharto itu udah 1.200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulikan mata, seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu, karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Memang sudah akut kalian parah sakitnya kan. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah. Gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar. Gitu. Memang benar sahabat ya, karena seharusnya sebagai seorang ASN ataupun sebagai seorang dosen itu seharusnya ketika mengeluarkan statement, jangan statement yang mengadu domba, yang melakukan provokatif, apalagi menghujat pemimpin bangsa, menghujat Pak Jokowi dan keluarganya, karena pada dasarnya Pak Jokowi hampir dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki kesalahan, meskipun pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, seperti yang sering disampaikan oleh Umi Irma Suryani. Dan bahkan di akhir video ada pernyataan Bung Iyas Subiakto yang kemudian mempertegas bahwa kalian pasti akan sulit untuk membaik, karena kami sadar bahwa kalian adalah bagian dari warga 16% dan juga warga 24%. Jadi pasti kalian akan selalu sibuk menyerang, sibuk menghujat, karena rasa sakit hati yang kalian rasakan itu masih sangat akut, masih sangat dalam atas kekalahan yang kalian dapatkan di Pilpres 2024 lalu. Jadi wajarlah, dan seperti yang disampaikan juga bahwa hal ini juga membuat kami semakin bersikukuh untuk selalu berada di barisan Bapak Jokowi, karena kita berada di barisan yang tidak salah. Jadi kalian tidak diharapkan untuk membaik, tapi paling tidak ini akan menjadi proses evaluasi bagi kami semua bahwa warga RT 16 dan RW 24 ini pasti tidak akan pernah merasa baik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena bukan dukungan mereka yang terpilih menjadi presiden di 2024. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.